Itu apa coba? Sengaja ya, biar suami ai badannya melepuh gitu ya? Hah? Ngaku? Sengaja kan? Ampun Nyonya, ampun. Mariam, you jangan pura-pura pingsan ya. You bangun nggak? Mariam, ayo, you bangun. I tahu you acting. Hey, bangun, Mariam. Mariam. Oh, no, dia benar-benar pingsan. Hey, Mariam, you bangun. You bangun, I bilang bangun. Bodoh, I tak peduli, biarin aja dia pingsan. Biar dia dapat pelajaran, biar dia tak teledor terus-terusan. Udahlah, lebih baik I keluar aja. Masa bodoh. Bu Siti, Ibu mau kemana, Bu? Jalannya gemeter begitu. Ibu lagi sakit ya? Iya, Bu. Ibu mau kemana, Bu Siti? Saya mau ke puskesmas. Aduh, Ibu udah sakit begini mau jalan sendiri ke puskesmas? Emang ada yang tahu ya kalau Ibu jalan sendiri? Saya nggak mau ngerepotin orang-orang di rumah. Ibu Siti tahu nggak? Puskesmas tuh jauh banget loh, Bu. Saya khawatir Ibu keburu pingsan nanti. Nggak apa-apa. Insya Allah saya masih bisa. Ibu saya antar aja ya, Bu ya? Nggak usah, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Nggak. Saya nggak mau ngerepotin. Ibu yakin jalan sendiri? Ya udah, hati-hati ya, Bu ya. Ya Allah, kalau aku pakai angkot, uangku kurang. Bismillah, aku jalan aja pelan-pelan. Sendirian. Pasti ibu itu bawa uang. Ayo kita kejar. Ibu, mau kemana sih? Kok jalan sempoyongan begitu? Ibu mau ke puskesmas. Oh, mau ke puskesmas. Pasti ibu bawa uang dong. Permisi. Ibu buru-buru amat sih jalannya. Saya cuma mau nolongin doang, Bu. Ibu nggak usah takut. Saya mau ke puskesmas. Saya mau berobat. Permisi. Serahin duitnya. Ayo sini. Sini. Jangan. Enggak kasih aja, Bu. Biar ibu aman. Ini uang buat berobat, Nak. Bodoh amat. Sini. Jangan. Apa-apaan nih? Lepasin saya bilang. Pak, tolong, Pak. Tolong, Pak. Lu nggak usah ikut campur. Ini urusan kami. Lepasin saya bilang. Lu nggak usah ikut campur ya. Mending lu pergi. Saya teriakin mampus kamu dikeroyok warga. Gua nggak takut. Lu teriakin aja. Ini kamu Siti. Ya, ayo kita bawa ke rumahnya yuk. Mbak Siti kok kenapa sih? Bikin aku malu aja. Bisa-bisanya keluar jalan-jalan, udah tahu lagi sakit. Jadi aja pingsan kan di jalan. Mbak nggak jalan-jalan, Wati. Tapi Mbak mau pergi ke puskesmas. Ya ampun Mbak, kalau Mbak Siti mau ke puskesmas itu yang bilang-bilang. Jangan jalan sendiri. Tahu-tahu pingsan di jalan. Kan aku yang nggak enak Mbak. Orang-orang mengira itu Mbak nggak diurus sama kita. Untung aja ada Pak Sabto kan Mbak. Coba kalau nggak ada Pak Sabto, preman-preman itu udah ngapain Mbak kali? Maafin Mbak ya Wati. Mbak nggak bermaksud bikin kamu seperti ini. Maksudnya Mbak nggak mau ngerepotin kamu. Tapi Mbak malah nggak kuat terus pingsan. Makanya Mbak tuh jangan sok kuat deh. Ini juga nih Mariam, nggak tahu diri banget sih. Udah mau sebulan kerja,
Gak ada ngirim uang. Udah tahu kan kita nih butuh biaya, Mbak, buat Mbak berobat. Astagfirullahaladzim, udah jam 2 malam. Aku belum sholat dari tadi siang. Nyonya tega banget. Nyiksa aku, terus gak biarin aku pingsan sendirian di dalam kamar. Ya Allah, tolong berikan hamba-Mu kesabaran dan kekuatan untuk menjalani ini semua. Dan berikan kekuatan dan kesabaran yang sama kepada ibu hamba. Tolong jadikan kami, hamba-Mu yang selalu mengingat-Mu, ya Allah. Mariam! Iya, Nyonya. Iya, Nyonya. Iya nyonya. You lihat tak itu pintu? You lihat? You itu orang bodoh atau you tak punya otak? I mesti bicara macam apa ya sama you, ha? Berapa juta kali I mesti kasih tahu? Pintu wajib dikunci, tapi you tak lakukan. You tuh tuli, atau you mau sampai ada satu orang dimakan sama harimau, dimakan sama anjing liar, you mau? Dan itu you yang dimakan, mau? Saya bukannya lupa, Nyonya, tapi dari tadi siang kan saya pingsan. Justru saya malah bangun sendiri, bukan ditolong sama Nyonya. Jadi maksud you tuh apa? You mau salahin I? You salahin majikan? You berani bicara seperti itu? Kalau saya nggak pingsan, pasti saya udah kunci kok, Nyonya. You gak tahu diri ya sini. Ampun, Nyonya. You berdiri di situ, ha? Jangan coba-coba you bergerak atau coba-coba masuk ke dalam rumah sebelum I suruh. Maksudnya, saya dihukum berdiri di sini. You pikir setelah semua kelakuan, kesalahan yang you perbuat, you pantas tak dihukum. You pantas mendapat hadiah. Pantas! You wajib menjalani hukuman ini kalau you tak mau I pecat. Atau you mau I telepon, you punya agent supaya you dideportasi dari sini juga. You dideportasi ke Indonesia. Indonesia, jangan pecat saya. Saya masih mau kerja di sini. Saya janji saya bakalan bertahan berdiri di sini semalaman. Good ya, you pasang telinga baik-baik ya. Jadikan malam ini pelajaran yang baik supaya you tak lagi-lagi jadi pembantu yang stupid, yang bodoh. Jadi pembantu yang cerdas, tak lupa-lupa terus-terusan. Paham? Iya, Nyonya. Hukuman apapun saya terima. Bagus. Kalau gitu you banyak-banyaklah berdoa supaya you tuh tetap masih hidup besok pagi. Supaya tidak ada binatang buas yang datang malam ini ke sini dan mangsa you hidup-hidup ya. Hah? Doa banyak-banyak. Iya, insya Allah. Allah bakal ngelindungin saya. Mudah-mudahan ya. You jangan bergerak sama sekali. Awas ya. Kalau coba you bergerak, I pecat. Ya Allah, lindungi hamba ini ya Allah.
Ngapain lagi baru pulang dari keluar kota? Udah ngeliat pembantu di luar tidur sendiri. Nggak takut apa kalau diserang sama binatang buas? Lili. Mas, udah pulang? Ini ngapain sih si Mariam tidur di luar gitu? Sayang, kamu baru aja sampai terus ngapain juga ngebahas masalah pembantu? Gak penting banget. Masalahnya, kalau sampai dia dimakan sama binatang buas, kan kita juga yang disalahin. Gini loh, soalnya saya tuh kesel. Jengkel sekali sama dia ini. Berulang kali melakukan kesalahan yang sama. Ini berkali-kali pintu depan gak pernah dikunci sama dia. Kalau misalnya sampai binatang buas masuk ke dalam rumah kan bahaya. Memang tidak punya otak sepertinya dia ini. Kamu itu udah buat kesalahan fatal. Kalau sampai dia diserang sama binatang buas, kan jadi masalah buat kita. Wait. Sayang, kamu ini kenapa sih? Kok ngebelain dia habis-habisan ya? Ada apa ya? Aku tuh capek, baru pulang dari luar kota. Ya udah deh ah. You cakap apa sama suami Ai? Hah? Sumpah Nyonya. You lapor yang enggak ya? Hah? You ngomong yang enggak? Enggak, sumpah saya nggak ngomong apa-apa. Ayo, bilang yang jujur. Bilang yang jujur. Beneran Nyonya, tadi saya aja baru bangun. Saya belum ngomong apa-apa sama Tuhan. Awas ya, kalau you berani ngomong yang tidak, awas aja. Sekarang, you cuci pakaian Ai. Jangan kerjain kayak kemarin lagi ya. Jangan pakai gerendam-gerendam. Paham? Cepet sana. Duh, kenapa perut aku tiba-tiba sakit kayak gini ya? Perut aku kenapa sakit banget ya? Nanti pas arisan Ai bawa lah. Iya, siap. Nanti Ai telepon lagi ya. Oh. Pembantu tak tahu diri, masih pagi dia tidur enak-enakan di sini, dasar pemalas. Orang ajar ya. Hah? Nyonya, saya minta maaf. Tadi saya ketiduran. You lihat ini masih pagi, you enak tidur-tiduran di sini. You harusnya kerja, you harusnya nyuci. Pemalas ya, you ternyata ya. Tadi perut saya sakit banget, Nyonya. Oh sakit ya, you banyak alasan ya. Itu alasan pemalas ya. You memang tidak mau kerja, ha? Baik, you tak mau kerja, I tak masalah. I udah capek marah-marah terus sama you. I pecat you. I akan telepon you punya agent ya. You dipecat. Tolong Nyonya, jangan balikin saya ke Indonesia. You diam. You banyak bicara. You lihat aja ya, I akan ganti. Halo. Iya Bu. Papa, this is Ibu Liliana ya. I punya pembantu bernama Mariam. I tak suka. Dia itu pemalas sangat. So I mau pembantu yang baru. Maaf Bu Liliana. Saya nggak bisa secepat itu buat ganti orang. Paling nggak Ibu bisa kasih waktu saya buat cari pengganti Mariam. Bu. You dengar ya? You I kasih kesempatan untuk terakhir kalinya. Tapi awas aja ya, kalau you masih aja bikin salah, you masih aja malas, I pecat saat itu juga. Makasih ya Nyonya, makasih. Kerja sekarang juga, nggak usah banyak bicara you ya. Iya baik. Kerja. Iya baik Nyonya. Awas kalau you tidur-tidur lagi, you malas-malas ya. Bener-bener I akan pecat you. Akhirnya Mas, kita dapat kiriman gaji dari Mariam ya. Tahu gini, aku suruh dia aja dari dulu kerja jadi TKW. Makanya kamu itu jangan ngomel-ngomel dulu. Sekarang giliran dapat duit. Seneng. Ya kan aku mana tahu juga Mas bakal dapatnya duitnya sebanyak ini. Mas, aku minta uang buat belanja dong. Nih, 300. Cukup ya? Nah, ini kan enak jadinya buat jalan-jalan. Ada tamu tuh Mas.
Ntar dilihat dulu ya. Isi, Mas. Selamat pagi, Mas Rahmat. Saya kesini mau minta uang kreditan motor. Aduh, sial bener nih. Baru juga senang-senang dapat kiriman duit dari Malaysia. Malah ditagih sama tukang kredit motor. Mas, dengar nggak saya bilang apa? Iya denger, nggak usah teriak-teriak, saya nggak budak. Nah, gini dong, Mas. Kalau lancar kan enak. Di lain waktu, mau kredit apa lagi, gampang, Mas. Wah, yang bener Pak. Bener lah, Bu. Masa iya aku bohong? Kalau gitu, saya bisa kredit sofa dong. Bisa banget, Bu. Oh, Mas, dengerin. Ayo dong Mas, beli sofa baru. Di rumah itu sofanya udah jelek. Malu tau kalau ada tamu. Iya, udah, nggak apa-apa. Nih, Bu. Asik. Foto sofanya dilihat dulu. Tuh kan Mas, bagus-bagus. Beli ya. Iya, udah. Gitu dong, sekali-sekali ngebahagiain istri. Biar istri itu makin cinta. Udah kalau gitu, Mas, Bu. Saya permisi ya. Pagi. Iya, udah. Ya, pagi.